Shalom Jemaat Kebis Berkat Roh Kudus. Selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam sorga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang sudah memimpin hidup kami hingga pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan. Kami mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Kiranya berkat sorgawi, sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Saatnya kita akan memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kembali kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan semua karena anugerahnya mampu
bersyukur buat hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kembali kita mengucap syukur di tempat ini, bertemu, bertatap muka. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat penyembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami sembah Tuhan. Haleluya.
Sebentar kami akan naikkan puji-pujian kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik worship leader, pemain musik, semuanya kami yang hadir di tempat ini, Engkau yang memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji. Yang siap katakan amin. Shalom Bapak Ibu, shalom saudara-saudara. Mari kita bersuka cita. Kita angkat pujian kita, datanglah kembalinya. We'll be right back.
semua bersyukur sebab Tuhan itu baik. Amin. Kita lanjut pujian kita. Terima sukacita surga. Ada yang menyaksikan kasih Tuhan? Yang ulang tahun? Baiklah, hadirin, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil sikap yang paling manis. Kita siapkan hati kita dari firman Tuhan. Biar firman yang kita adalah firman yang hidup, sehingga firman itu bisa berbuah dan katakan ketiga. Ku tidak takut.
kasih Tuhan. Kami percaya, kami mengimani ya Tuhan, sesuai dengan pujian ini ya Tuhan, Engkau akan memberi kepada setiap kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala pujian, segala hormat hanya untuk-Mu ya Tuhan. Kami sudah mengucap syukur lewat pujian-pujian kami ya Tuhan. Pujian-pujian kami itu rasa ucapan syukur kami dari hati yang paling dalam. Biarlah itu ya Tuhan boleh mengaktifkan setiap iman kami ya Tuhan terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bicaralah melalui hamba ya Tuhan. Pakai hamba ya Tuhan sebagai messenger-Mu ya Tuhan. Biar setiap kata yang keluar tepat 100% berasal daripada Engkau ya Tuhan. Taruh kuasa pada bibir lidah hamba, biar setiap kata yang keluar ada kuasanya ya Tuhan. Kuasa untuk memberkati setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan, turunlah roh hikmat, wahyu dan pengertian atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dalam panggilan Tuhan. Puji Tuhan. Yang setiap pujian kita sudah panjatkan kepada Tuhan ya, luar biasa. Kemarin juga di YouTube saya lihat juga udah mulai ada talian tuh, senang ya, senang banget. Kita udah bisa melakukan sedikit demi sedikit ada kemajuan, tapi tetap semuanya menjaga protokol kesehatan. Saya berdoa biar kita semua tetap sehat dan tetap diberkati. Nah saudara, hari ini kita buka ini ayat emas buat saya ya. Dan saya berdoa juga mungkin bisa buat saudara sekalian, saudara bisa tangkap ini bisa jadi berkat buat kita semua. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, ini dua khotbah saya yang lalu saya pernah beritakan bahwa Yesus, bahwa Allah untuk memberkati kita begitu seriusnya dia, sampai dia sumpah ya, dia bersumpah kepada nenek moyang kita Abraham bahwa dia akan memberkati saudara dan saya, keturunan Abraham, amin. Nah, keturunan Abraham dan semuanya itu bisa terima berkat ini. Kita punya perjanjian dengan Allah bahwa Ia akan memberkati. Dengan caranya apa? Kita akan memperoleh diberikan kekuatan. Sama-sama kita katakan kekuatan. Nah, kekuatan itu untuk apa? Ya, kekuatan untuk berusaha. Dan jangan lupa, kekuatan itu nggak selalu usaha kita atau fisik kita, tetapi juga kekuatan itu kekuatan untuk bersyukur. Kekuatan untuk bersyukur. Ya kan, tadi puji-pujiannya udah kita bersyukur. Ya, tadi lagu yang itu lagunya apa? Yang bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, ada yang tadi ya, bersyukur. Ketika kita bersyukur, itu apa? Itu mengaktifkan iman kita bahwa kita tetap percaya bahwa Yesus itu baik. Nah, ya. Saya selalu memperhatikan. Saya satu hal yang dapat berkat dari pendeta Iin, ya, Samuel Iin kalau nggak salah namanya. Nah, Pak Iin, saya perhatikan gerak-gerik dia. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Nah, itu saya aplikasikan dalam hidup saya. Nah, kita belajar ucap syukur. Karena apa? Nah, kita lihat ucap syukur itu seperti apa, ya. Dari ucapan syukur bisa mendatangkan mujizat. Amin. Nah, dengan mengucap syukur terkadang kita punya banyak masalah, bisa. Tuhan tak pernah janji kok menghapus semua masalah di depan kita, tapi Dia berjanji Dia akan menyertai kita. Amin. Nah, aminnya masih awal, tidak apa-apa. Masih awal, belum dikasih ayat yang banyak, belum dikasih cerita, ya makanya aminnya lemah, ya nggak apa-apa, ya kita belajar. Nah, di dalam hidup saya terkadang hari demi hari ada saat-saat, aduh, nggak ada order, nggak masuk,
nggak ada penghasilan gitu ya, lagi pusing, lagi stres, tapi saya bersyukur. Saya bersyukurnya apa? Ada seseorang yang mengenalkan saya bahwa di rumah itu ada baiknya selalu ada pujian penyembahan ya. Jadi saya punya MP3 yang nyala 24 jam di rumah saya. Nah, jadi ketika lagu itu nyala, ketika saya udah putus pengharapan, ketika saya udah pusing gitu ya, memikirkan apa yang ada, apa yang saya alami, lalu saya tiba-tiba bisa teringat, bisa ada lagu ya, misalkan lagu Nothing Impossible, tumbuh lagi iman saya ya. Dari yang awalnya pala stres, pala pusing, akhirnya saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan ya. Bukannya satu kebetulan tema Natal kita ini sangat memberkati saya setahun ini ya. Ternyata Tuhan udah tahu bakal ada terjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika kita ingat ayat ini lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, itu yang luar biasa. Nah, itu yang saya alami. Nah, bagi saya, ketika kita bersyukur, itu akan mengaktifkan keran iman kita, sehingga berkat Tuhan akan mengalir. Contoh paling gampang. Nah, ini hand sanitizer, ya. Hand sanitizer, seberapa besar pun botolnya, ini menandakan gini, botolnya ini menandakan berkat Tuhan. Kita anggapnya, ya. Tentu berkat Tuhan nggak sekecil ini, besar. Tapi kalau saya bawa yang gede, kalau saya bawa toran atau apa kan susah, gitu ya. Nah, berkat Tuhan dilambangkan dengan badan botol ini. Iman kita digambarkan dengan selang. Di dalamnya ada selang. Atau kalau dispenser, istilahnya pipanya, ya. Kerannya ini, partsnya ini seperti apa? Ini ucapan syukur kita. Nah, jadi seberapa besar pun berkat Tuhan botol ini, atau seberapa besar pun iman kita, atau selang yang ada di dalam, kalau nggak ditekan bisa keluar nggak? Tidak. Enggak. Nah, jadi ketika kita mengucap syukur, kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Ini bergerak, memencet, keluar kan? Nah, begitu juga dengan berkat Tuhan. Ketika kita bersyukur, terus keluar. Berkat Tuhan itu ngalir dalam hidup kita. Belum ada amin, nggak apa-apa. Kita belajar lagi, baru awal saya belum 5 menit di sini. Kalau semuanya udah selesai dan ngerti, sini turun ntar, ya. Itu baru awal. Kita harus pakai cerita, ya. Mungkin saudara ingat ketika Tuhan di Danau Tiberias, ingat, tampang minum, ketika dia ke Danau Tiberias, dia nyebrang ke Danau Tiberias, dia khotbah di bukit. Ya, ketika dia khotbah, itu Alkitab mencatat kira-kira ada 5.000 orang banyaknya. 5.000 laki-laki. Nah, kalau dia pacaran, bawa pacar 10.000. Kalau dia bawa istri, kalau dia bawa anak, bisa jadi 15.000. Nah, biasanya apalagi zaman dulu anaknya banyak-banyak ya. Ada yang 10, ada yang 11, wah, itu bisa banyak. Nah, terus apa yang terjadi ketika itu? Nah, ketika Yesus khotbah, nah, ini yang buat saya keren. Yesus itu nggak pikirin agama aja, nggak pikirin kita soal ibadah doang, ya. Yesus berpikir, ini orang sekian banyak udah punya makan, orang juga butuh makan, orang juga butuh berkat. Yesus tuh ngerti, ya kan? Itu yang buat saya keren. Saya kagum banget sama Yesus. Nggak cuma dia mikirin, saya harus pelayanan, kita harus ke gereja terus, tapi nggak mikirin perut kita, nggak mikirin kantong kita. Yesus nggak gitu, ya. Nah, ketika kita beribadah, Yesus mikirin nih, kalian belum makan, ntar siang makan apa? Tenang, udah disediain sama Tuhan. Ya imannya aja. Waktu kita beriman, semuanya juga terjadi. Nah, ketika Yesus itu bicara sama muridnya, sama Filipus, ini orang ini harus dikasih makan. Ada makanan dia? Ya. Padahal Yesus sudah ngetes, kita bilang. Nah, akhirnya ketemulah seorang anak. Ya, ini anak keren banget loh. Kalau zaman sekarang bisa viral ya. Saya dulu nggak ada YouTube, kalau atau nggak ada TikTok. Kalau zaman sekarang bisa viral seluruh dunia. Karena anak ini mujizat terjadi. Karena anak ini 5.000 orang lebih dikasih makan. Nah, terus ceritanya ada tersedia apa? 5 roti dan 2 ikan. Di sini juga saya punya roti. Sengaja tadi saya beli, ya. Sempat-sempatin saya mampir. Saya nggak pernah loh
beli roti yang bentuknya luar biasa kayak begini. Biasanya itu di roti tawar gitu ya. Gimana Lengkap roti keju satu. Mau ya? Oh lapar ya. Datang aja kalau yang tahu. Ini ada 5 roti ya, sesuai dengan firman-Nya. 2 ikannya saya beli beberapa hari lalu ya. Beli ikan gurame 2. Ya, saya beli ikan gurame 2, tapi kan saya nggak bisa bawa ke sini. Jadi udah digoreng sama istri saya. Ya, ikan guramenya yang satu digoreng, yang satu dimasuk kulkas. Yang digoreng dibikinlah kemarin tuh gurame tahu tausi. Enak banget saudara. Ya. Jadi di mana-mana Bang Khotbah terima berkat duluan. Nah, makanya karena Bang Khotbah udah diberkati, bisa memberkati setiap orang yang datang. Nah, waktu itu Eva masak 5 roti, 5 rotinya saya nggak beli dari kemarin. Tenang, ini baru kok ya toh, ya baru ya. 5 ikannya beberapa hari lalu saya beli ikan 2, yang satu lagi rencananya masak apa? Oh, gurame asam manis, enak ya. Saudara harus kita cobain, istri saya itu masak. Nah, lalu apa yang dikatakan? Kita lihat. Sebelumnya kita baca ini dulu deh. Kita lihat yang firman Tuhan Kolose 2 ayat 7. Nah, Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan bilang kita harus melimpah dengan syukur. Itu yang ngajarin siapa? Kan di Alkitab bilang diajarkan kepadamu, yang telah diajarkan. Yesus ngajarin nggak? Ngajarin. Ntar kita lihat. Dan hari ini kita semua diajarin semuanya. Nah, lalu kita buka lagi firman Tuhan. Kita lihat nih ya, yang mengenai Yesus mengambil roti ayat 11, Yohanes 6 ayat 11. Yohanes 6 ayat 11, saya akan bacakan firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu, apa? Dibilangnya? Nah, Yesus aja mengucap syukur. Karena dia Allah loh, dia Tuhan. Tapi Yesus mengajarkan kita. Firman Tuhan tadi bilang, apa yang sudah diajarkan kepadamu? Yesus mengajarkan kita. Di dalam hidup kita mengucap syukur. Yesus bisa nggak sebetulnya dia langsung buat mujizat? Bisa. Tapi dia mengajarin saudara-saudara saya supaya kita mengucap syukur. Ya, sekali lagi firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, tadi Boyato ternyata mau. Boleh maju. Yang mau maju. Siapa lagi? Terima kasih Bapak. 5 pokoknya juga dapat dong. Nah, saudara, ya, ketika Yesus mengangkat roti itu, dia mengucap syukur, dia berdoa kan, dia tahu bahwa rotinya akan habis. Kalau saya angkat ini, deg-degan berarti, ya. Yang maju berapa ya? Ini roti 5 gitu ya. Karena saya bukan Yesus yang bisa melipat gandakan roti ini jadi banyak. Ya, tapi ternyata Tuhan Yesus baik. Yang maju 4, saya kebagian 1. Jadinya yang nggak dapat nyesel. Roti bukan sembarang roti. Setiap orang bisa beli di bakery. Nah, kita lihat ajaibnya roti ini. Ya, bukannya jadi banyak. Ayat 12, ya. Ceritanya setelah dia mengucap syukur, dibagi-bagikannya, dibagi-bagi terus, dibagi-bagi. Firman Tuhan bilang habis nggak? Rotinya kurang nggak? Enggak ya. Lalu ayat 12 dikatakan, dan setelah mereka kenyang, ya, saya dulu mikir tuh, keren ya. Tuhan itu ternyata zaman sekarang aja tuh tulisannya makan buffet, all you can eat. Zaman dulu juga ada, ya, all you can eat. Tuhan Yesus membagi-bagikannya dan setelah mereka kenyang,
Ternyata mereka sampai kekenyangan. Gimana tahunya mereka kenyang? Saya percaya waktu murid-murid Yesus keliling, ya, tampang orang kekenyangan beda kan sama tampang orang lapar. Bisa nggak nih tampang orang lapar gimana nih? Kayak sekarang ya gitu. Terus dia bisa lihat, oh ini tampangnya kekenyangan, semuanya udah kekenyangan. Mungkin ya, maaf, udah sampai tegak, udah kenyang. Atau orang hidupnya udah begini gitu ya, udah sampai bagaimana, udah kenyang. Firman Tuhan bilang, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Artinya apa? Setiap orang yang di Alkitab 5.000 orang lebih itu yang terima roti, hari ini terima roti, dia akan makan sampai kenyang. Dia tak akan kekurangan hidupnya. Bahkan Alkitab bilang dikumpulkan potongan-potongannya. Tuhan Yesus kita bukan Yesus yang pas-pasan. Saya dulu percaya banget orang bilang, hamba Tuhan bilang pas butuh pas ada. Ya kan? Tapi benar juga, saya ngalamin pas butuh ini pas ada. Memang ada saat-saat yang begitu. Tapi ada saat-saatnya juga firman Tuhan bilang, Yesus kita bukan Yesus yang pas-pasan. Dia memberi aja lebih. Berarti hari ini kita semua, terutama yang terima roti, akan makan sampai kenyang. Amin. Akan ada sisanya, firman Tuhan bilang. Akan punya saving. Tabungannya akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Artinya apa? Apa yang saudara dan saya butuhkan disediakan Tuhan. Akan masuk ke dalam rekening saudara dan saya. Akan dibutuh. Apa yang kita butuhkan? Yang masih muda butuh kawin, Tuhan sediakan. Firman Tuhan bilang loh, nggak pas-pasan loh. Koyanto, pestanya nggak pas-pasan. Firman Tuhan bilang semuanya makan sampai kenyang. Bahkan ada sisanya. Sisanya bisa buat apa? Bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli kendaraan. Waktu kita punya anak, kita nggak kesusahan. Waktu kita punya anak kita bisa sekolah sampai setinggi apa yang kita mau. Lalu apa? Anak kita bisa menikah dengan berkat yang tidak pernah habis. Misal kan udah dapet. Saya udah bilang maju. Terakhir ya, saya kalau khotbah, saya suka bercerita, saya suka panggil responi. Itu ada berkatnya. Di sini terasa banget gitu ya. Terasa bahwa berkat Tuhan itu ngalir. Ayo tinggal satu. Misal kan cuma liatin doang. Saudara bisa beli lagi atau gue bisa beli? Memang. Beda nggak? Beda. Tadi katakan lalu mengambil, lalu mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh. Ya, 12 bakul penuh dikatakan, berisi dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah mereka makan. Ini keren. Makanya kalau baca firman, saya kalau suka berimajinasi, ya. Makanya gila ya, berkat Tuhan itu keren loh. Waktu kita punya iman pas-pasan, ya pas-pasan. Tapi ketika kita baca firman, Yesus keren. Dia memberi kita makan sampai kenyang. Berarti gak cuma sepiring 2 piring, ya. Tuhan tahu Yuni makannya butuh 1 mangkok, atau seperti saya butuh 2 mangkok. Kalau Koyanto butuh berapa mangkok? Oh 1 cukup. Berarti Koyanto dikasih gak apa-apa. Mangkoknya dulu ya. Ingat buat mangkok ada yang kecil juga, yang kecil kayak mangkok benar-benar. Tapi ada mangkoknya segede bisa untuk 1 empek. Bener ya. Jangan harus pakai ini ya. Jangan terpaku mangkok kecil, mangkok bakso segitu dapatnya. Tapi kalau mangkoknya gede, dapatnya gede. Firman Tuhan bilang sekali lagi, lebih, bahkan bisa dikumpulkan masuk ke dalam tabungan. Tabungannya sampai kapan? Kita nggak bilang. Sampai sisa 12 bakul. Artinya apa? Mungkin kita kalau punya imajinasi iman, kan semua sesuai dengan iman. Orang bilang ngaco itu. Abraham hidup dari awalnya orang yang bilang ngaco. Tapi Alkitab bilang apa? Sesuai dengan imannya, ya kan? Walau tidak ada dasar untuk
berpijak, dia percaya juga. Nah itu yang Tuhan bilang kan memang. Jadi kalau kita punya iman, 12 bakul itu bisa juga 12 keturunan, nggak bakal kekurangan 12 keturunan. Nanti luar biasa. Aminnya belum semua. Yang belum dapat soalnya, ya yang belum dapat aminnya belum. Berarti apa? Ceritanya masih kurang. Cerita lagi, ya. Masih ingat Lazarus? Ya. Lazarus saudara Maria dan Marta, ya kan? Dia meninggal berapa kali? 3 hari. Baca dulu. Firman Tuhan bilang 3 hari, 3 minggu, 3 tahun. Kita dilihat di Yohanes 11 ayat 39. Ini untuk lihat berapa harinya, ya. Yang ayat yang B, Tuhan, dia sudah berbau sebab sudah 4 hari. Apa yang ada di pikiran saya ketika saya mikir? Kita jangan berpikir bahwa Yesus itu memang sengaja dia nunggu. Tapi Yesus sengaja nunggu itu bukan berarti Yesus senang sampai bau-bau. Tunggu aja, tunggu aja. Zaman dulu belum ada ini ya, belum ada pengawet, belum diawetin dia. Nah, bukan berarti Tuhan senang, harum banget deh kalau orang udah 4 hari mati. Bukan. Tapi apa? Dia mau kasih lihat sesuatu, ya. Jadi sesuatu itu ceritanya Lazarus mati. Maria Marta kirim orang buat kasih tahu ke Yesus, minta tolong. Waktu itu belum mati, masih sakit. Nah, masih sakit terus akhirnya mati. Akhirnya Tuhan bilang apa? Begitu dia datang, Tuhan tahu nggak sebetulnya dia meninggal. Waktu Yesus belum nyampe ke tempatnya, waktu dia ngobrol, kalau saudara baca di atas, dia ngobrol sama murid-muridnya, Tuhan bilang itu udah mati. Dia tahu udah mati. Kita lihat di ayat 39. Yohanes 11 ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, dia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati. Waktu baca ini, ya, saya nggak jauh-jauh dari berkat kalau apa, nggak jauh-jauh dari bisnis. Dikatakan udah 4 hari mati. Mungkin di antara kita ada yang udah 4 hari bisnisnya mati, 4 bulan bisnisnya mati, 4 tahun bisnisnya mati, atau 4 hari, 4 bulan, 4 tahun belum dapat jodoh, ya. Jangan sampai giginya copot, ya. Jangan sampai potong. Yang ngerti, yang tahu yang ngerti, ya. Kita punya cerita lagi main minggu. Kalau yang nggak ngerti, tanya sama yang ngerti, ya. Jadi jangan sampai tunggu giginya copot, ya. Bingung kan? Tanya sama yang ketawa, ya. Nah, jadi mungkin udah 4 tahun ngejomblo, mungkin lebih. 4 tahun belum punya anak, 4 tahun belum ada pemulihan di keluarga, atau apapun juga. Ini representatifnya, ya. Mungkin segala harapan kita udah mati. Tapi apa yang dibuat Tuhan? Ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Siang hari ini, yang punya masalah 4 itu, Tuhan mau berkata, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mujizat akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Nah, ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menegakkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur lagi. Ya, 2 kali aja Yesus ngajarin mengucap syukur. Jadi apa alasan kita mengucap syukur? Seberapa berat sih hidup kita? Makanya kita harus di handphone atau di mana adalah ayat Alkitab, lagu-lagu pujian di kendaraan, ya. Saya pokoknya 24 jam itu sangat memberkati saya. Ya, ada orang, anak-anak Tuhan datang ke tempat saya,
atau begitu saya cerita di tempat-tempat lain gitu ya, mereka bilang, ih ini sangat menginspiratif dia, patut ditiru. Nah, saya nggak tahu berapa banyak yang niru, tapi itu bisa jadi berkat buat kita semua. Waktu kita mau marah-marah, ada pujian, hati jadi adem, gitu ya. Waktu kita sudah putus pengharapan, ada yang bilang apa? Lewat pujian, nothing is possible, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Jadi ingat lagi, nggak ada yang mustahil di hadapan Allah. Nah di sini dia mengucap syukur lagi. Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata kemudian, berserulah dengan suara keras, sama-sama kita teriakan, Lazarus, marilah keluar. Kalau zaman sekarang saya pikir gitu ya, kalau di rumah doa itu terjadi, Bapak Gembala kita teriak yang meninggal, keluarlah, dia ketok-ketok, kabur doang. Ya, mujizat sih mujizat, tapi orang lemes nggak bisa kabur. Ya, nggak tahu banyak. Kemarin saya cerita sama Eva, ya, saya cerita gini, kita lagi soal pujian, saya bilang sama istri saya, kenapa ya saya nggak bisa nyanyi, padahal kalau khotbah saya pengen nyanyi gitu, kan keren gitu kelihatannya. Saya bilang, Eva bilang sama kayak dia nggak bisa khotbah. Saya bilang, siapa bilang, waktu dia maju, waktu dia jadi ketua Natal, powernya ada, terasa ungkapan Tuhan gitu ya. Terus nggak bisa, itu kan kata saya doang. Saya bilang, kan ada saudaranya dia yang lain yang bilang juga, kita berdua senyum-senyum, nggak janjian, nggak apa, karena kan rasain ada sesuatu yang turun dari surga gitu ya. Nah dia bilang enggak. Terus saya bilang, apa mesti papi yang ngomong? Ada suara papi. Enggak gitu juga kali. Gue juga sayang sama orang tua, gue juga sayang sama papi. Tapi nggak tahu si papi ngomong sekarang. Nah begitu juga dengan orang yang meninggal ya, yang Lazarus. Dan akhirnya Tuhan bilang apa? Lazarus, marilah keluar. Apa yang terjadi? Orang yang telah mati itu, dia datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus padanya, bukalah kain itu, dan dia tanya pergi. Saya bayangin pocong lu keluar ya, bukannya Drakuli atau kuntilanak atau apa gitu, pocong yang keluar ya. Yang paling mirip ternyata Indonesia ya, diikat kain kafan. Alkitab kan bilang loh, ya kan? Alkitab bilang apa? Bohong nggak saya? Enggak ya, masih diikat, dia keluar. Artinya apa? Kembali yang 4 tadi, bisnis kita yang udah mati, keluarga kita yang nggak ada harapan, jodoh kita seperti yang sudah tertutup, yang udah nggak ada harapan. Aduh, nggak ada cowok yang melirik, nggak ada cewek yang melirik, semuanya begitu ini batal lagi, seperti yang tertutup. Tuhan mau bilang, bangkit. Ya. Dia lompat, ini yang Tuhan bilang, bukalah kain-kain itu, dan dia akan nyampe. Tuhan mau bilang hari ini, biar semua yang lompat itu terbuka, berkatnya terbuka, bisnis yang terkunci terbuka, jodoh yang terkunci terbuka, semua keluarga yang terbuka, terpulihkan. Keren ya? Aminnya juga, amin kerennya masih mikir, ya kan? Masih mikir, apa iya bisa terjadi itu? Kayaknya cuma cerita sendiri doang. Alkitab yang bilang, ya saya kan cuma nyampein doang, ya kan? Nah saya cuma nyampein aja. Sepertinya dari bilang kerennya aja masih kurang. Kalau nggak keren, kalau nggak cukup saya cerita terus. Ya. Nah, saya punya cerita banyak. Kalau saya bilang, Pak, saya paling suka cerita. Karena kalau saya cerita, kalau hari Minggu biasa, saudara belum tentu mau dengar. Kalau sekarang saya paksa buat dengar, gitu ya. Nah, masih ingat ya cerita ada seorang ibu penjual tempe. Sudah bertahun-tahun dia bikin tempe dan jadi. Ya, namanya pedagang tempe, bikin tempe pasti jadi. Tapi kali itu dia bikin tempenya nggak jadi, setengah matang, gitu ya. Bisa dijual nggak ya setengah matang? Mendoan. Hah? Itu kalau udah diolah Pak.
Kalau sebelum diolahnya, tempenya dong sama Pak bentuknya ya. Tempenya yang sudah dilagi, yang sudah kencang. Kalau yang masih lembek, nggak bisa, gitu ya kan? Mau diapain? Kalau tempe mendoan, tempenya udah jadi, dipotong tipis, panjang, gorengnya setengah matang Pak, ya. Tapi tempenya harus sudah jadi. Tapi hari ini si ibu jualan tempe, dia belum jadi tempenya. Aduh, dia mikir gimana ya? Gimana nih? Udah di nggak jadi juga. Mana bisa laku? Siapa yang mau beli? Gitu ya. Akhirnya tetap dipajang juga. Ya. Perhatiin yang benar. Saya udah praktekin masih nggak ngerti juga. Cerita lagi tak capek saya. Ya. Nah, akhirnya jadi mana tempe si ibu ini. Semuanya sekeliling jual tempe. Yang lain jual tempe laku nggak? Laku. Orang-orang datang ke dia, loh Bu, tempe 5. Nah, begitu, Bu, tempenya kok begini Bu? Ini mah belum jadi Bu, nggak jadi ya? Nggak jadi. Pindah ke sebelah, dia punya tempe masih numpuk masih banyak. Akhirnya apa? Dia ingat tuh, si Dedi pernah mengucap syukur katanya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, saya mengucap syukur. Biar saya mengucap syukur, saya percaya tempe ini bakal jadi, gitu ya. Mujizat terjadi. Karena apa? Ketika dia mengucap syukur, kan firman-Nya hari Minggu ini bilang seperti kan dia mengucap syukur, aktif imannya, keluar berkat Tuhan, ya kan? Nah, begitu juga dia percaya, artinya dia berdoa, tangannya jadi, dia mengucap syukur, dia lihat lagi apa yang terjadi, tempenya berubah, jadi mungkin. Nah, tetap tempenya belum matang. Akhirnya tiba-tiba ada satu orang datang, ya, dia tanya, Bu, ada jual tempe yang setengah jadi ya? Nah, artinya apa? Saya percaya tuh ya, begitu saat itu ibu ya, tempe rumah itu yang belum jadi, yang setengah jadi. Terus dia berdoa lagi, Tuhan, ampuni Tuhan, gak jadi Tuhan, jangan dibatangin, gitu ya. Akhirnya mau beli. Nah, ya, akhirnya si bapak itu, si ibu ini dia tanya, Bapak mau nanya, kenapa Bapak cari tempe yang setengah jadi? Dia bilang apa? Saya mau bawa tempe ke luar negeri. Nah, jadi kalau saya bawa tempe yang udah jadi, naik pesawat suatu hari, mungkin tempenya busuk. Saya harus cari yang belum jadi. Nah, supaya nanti begitu sampai di luar negeri, itu tempe pas matangnya. Kasih mulia sama Tuhan. Ya. Jadi waktu kita punya usaha, punya masalah apapun, ya, kelihatannya di depan mata kita ini bakal gagal. Tapi kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan sanggup buat mujizat. Amin. Seberapapun yang saudara alami, Dia sanggup ubah dari yang setengah matang, tetap setengah matang, tapi tetap diberkati. Luar biasa gak? Diberkati? Masih kurang? Ya, kalau masih kurang cerita lagi nih. Nah, intinya kita selalu mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, kita mengaktifkan keran iman kita. Sewaktu sudah diaktifkan, berkat Tuhan baru sana. Ingat, seberapa besar pun berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu sangat besar, saya cerita ya. Setiap orang berkatnya sangat besar, tapi imannya beda-beda. Tapi ada juga yang imannya besar, tapi dia nggak pernah mengucap syukur, nggak diaktifkan. Kerannya ini bisa juga mengucap syukur, bisa juga memberi, banyak macam. Ya, kemarin saya ngajarin ke anak youth memberi. Kalau di sini kita ngajarin mengucap syukur. Nah, ketika kita mengucap syukur, Yesus aja dia mengucap syukur, Lazarus bangkit. Dia mengucap syukur, roti sisa 12 bakul. Nah, itu pentingnya kita bersyukur. Nah, setelah udah ya, ceritanya udah dengar khotbah, udah dengar semuanya. Kita mau belajar mengucap syukur. Siapa yang mau belajar mengucap syukur? Ya, semua, luar biasa. Kelihatan sih, sebetulnya dari sini kelihatan. Ini jemaat Gebis Berkah Kudus, mukanya muka orang yang mengucap syukur setiap harinya.
tapi masih malu-malu. Kalau di sini cuma diem-diem. Padahal sih di hati saya percaya. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Gitu. Tapi orangnya malu-maluan. Tapi kalau makan malu-maluan. Enggak bercanda, jangan marah. Jangan saya pulang berkotor waktu itu. Nah, waktu kita mengucap syukur, berkat itu mengalir. Itu luar biasa. Tapi di dalam kejadiannya, di dalam sehari-harinya, saya juga sering alami. Ya, kita setiap hari berdoa, kita udah ada dengan firman Tuhan, kita udah dapat firman Tuhan, udah diberkati, udah diurapi, tapi setiap harinya kembali kita ketemu masalah. Yang bekerja, bosnya, banyak gak yang suka ngomong-ngomong? Banyak, ya. Gak semua bos baik. Tapi saya lihat ibu bosnya baik loh, puji Tuhan. Ya, saya lihatin dia diberkati, sering makan cumi. Saya bilang, dia nggak bagi-bagi kita ya, kita sekeluarga paling banyak cumi goreng tepung, gitu ya. Enak banget dia makan cumi ya. Bentar makan cumi, bentar makan es krim, lihatnya gratisan lagi. Kita paling suka yang gratisan, ya. Orang-orang Indonesia paling suka yang gratisan. Buktinya kalau ada yang gratisan, country, gitu ya. Rela orang gratis. Udah enak, gratis. Siapa yang mau udah enak gratis? Mau, ya. Kita nggak usah munafik, ya. Saya aja mau, ya. Nggak tahu udah kalau yang mau kenapa. Kayaknya punya masalah. ya. Nah, tapi di dalam hidup, bos nih ngekin, kesel deh. Little angry. Saya lagi nggak apa. Siapa yang suka ngalamin kayak gitu? Ya, sering nggak? Hari ini, kalau kau mendengar firman Tuhan, kalau kau mengucap syukur, hidup akan berubah. Karena firman Tuhan berjanji demikian. Nah, saya percaya kembali lagi di dalam hidup, ketika kita berdoa dengan iman yang besar, supaya hidup kita diberkati, apa yang terjadi? Ternyata beda dari yang kita mau. Ingat cerita Daud? Ketika Daud dikejar-kejar sama Saul, dia kan lari ke dalam sebuah gua adulam, ya. Lari di dalam gua adulam, dia berdoa sama Tuhan. Mintanya supaya apa? Tentunya supaya selamat, ya. Tapi kita lihat apa yang uniknya, apa yang terjadi dengan Daud. Kita lihat di 1 Samuel 22. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang di dalam kesukaran. Bagi orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka dia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah, ketika Daud kabur, ya, dari Saul, dia masuk ke sebuah gua adulam. Akhirnya di sana kumpulnya orang-orang yang bisa nolongin dia nggak kira-kira? Ayat 2 bilang, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Ya. Daud bilang, wajah susah, dikirimin lagi susah. Terus apa? Setiap orang yang dikejar tukang piutang, ya, tukang utang, tukang apa? Nah, lari semuanya di situ. Setiap orang yang sakit hati. Jadi itu kumpulan, kalau menurut saya itu kumpulan yang luar biasa, yang haleluya banget, gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Nah, kita lihat di Mazmur 57. Mazmur 57, untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan dimusnahkan dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua, ya. Ketika di dalam gua, terus dia berdoa, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya yang mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku,
mencela orang-orang yang menginjak aku, kiranya Allah mengirim kasih setianya dan kebenarannya. Apa yang dia harapkan? Dia berharap bahwa Allah itu mengirim utusan dari surga, ya. Benar tidak? Dia berdoa, Tuhan tolong saya, kirim utusan dari surga. Kalau kita berdoa, Tuhan kirimkan malaikat-malaikatmu buat bantu saya, ya kan? Buat jagain saya dan keluarga saya. Supaya apa? Supaya orang yang mencela itu, yang menginjak-injak, dimusnahkan sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Malah Allah mengirim barisan pasukan sakit hati, pasukan yang apa? Yang punya utang banyak. Enggak banget. Sering nggak? Pernah ada yang ngalamin kayak demikian? Cuma saya doang tuh, ya. Cuma saya doang yang pernah ngalamin. Ketika kita berdoa sama Tuhan, kita harapin sesuatu, ternyata yang terjadi berbeda dengan apa yang kita harapkan. Ya, firman Tuhan yang saya bawa gak jauh-jauh dari kehidupan saya. Saya pernah ngalamin hal yang demikian. Pernah ngalamin punya masalah dalam bisnis, dalam keuangan. Pernah ngalamin punya masalah ketika kita berdoa sama Tuhan, yang datang dalam hidup kita gak seperti yang kita harapkan, gak seperti yang kita doakan. Begitu juga dengan Daud, ya. Daud itu orang spesial Tuhan, spesialnya Allah. Tapi apa yang terjadi gak sesuai dengan apa yang terjadi. Ternyata di dalam gua itu, apa yang terjadi? Daud itu mengucap syukur. Dia mengucap syukur. Kalau kita baca cerita keterusannya, jumlahnya tadi dikatakan berapa? 400 orang, ya kan? Akhirnya Daud jadi pemimpin dari 400 orang itu. Dari 400 orang itu akhirnya jadi siapa? Saudara tahu gak? Jadi pasukan-pasukan Daud yang gagah berani. Jadi triwilan-triwilannya Daud. Wah, ketika kita mengucap syukur sama Tuhan, walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan kadang tidak mengucap syukur. Ternyata Tuhan sanggup membalikan dari yang bejat-bejat jadi pasukan yang luar biasa. Dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari bisnis yang sudah mati menjadi hidup kembali, bahkan jadi luar biasa. Pasukannya Daud saat itu, Alkitab mencatat pasukan yang paling ditakuti di negeri itu. Dari 400 orang itu jadi orang yang luar biasa, ahli-ahli perang. Dari orang yang tukang piutang, dari orang sakit hati, itu luar biasa. Makanya mulai sekarang, thank you Lord, terima kasih buat bosku, ya. Jangan dulu, pernah dengerin doain bos kita, pernah kita doain istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kebanyakan ngomel, kalau ucap syukur, aduh berat banget tangan kayaknya, ya. Saya pernah punya pengalaman ketika saya bernyanyi, tepuk tangan, aduh kayaknya setengah-setengah tangan ditebel. Kalau nggak rela, jangan angkat tangan. Mau ngangkat tangan aja malu-malu. Angkat tangan, serius. Waktu kita serius di hadapan Tuhan, Tuhan serius sama kita. Waktu kita tepuk tangan, makanya saya 2 tahun terakhir saya baru dibukakan. Kalau dulu tepuk tangan biasa aja nyanyi. 2 tahun terakhir saya diajarkan sama seorang hamba Tuhan. Kamu tepuk tangan buat siapa? Buat saya, boleh. Kalau buat Tuhan nggak gitu caranya. Kalau kita teriak amin buat Tuhan nggak gitu caranya. Makin gede mata, makin gede bukan Tuhan. Semangat saya. Iya benar juga ya. Tepuk tangan kalau dikit-dikit. Ya. Satu hari 2 hari selesai. Tapi kalau dulu campur tangan yang kencang-kencangnya sampai semua orang dengar. Wah, sudah betul. Nah, itu yang terjadi. Nah, lalu apa yang terjadi? Bagaimana Daud ini? Daud itu memuji Tuhan. Kita lihat di Mazmur 57 ayat yang ke-8. Saya waktu baca ayat ini, baru saya tanya ke Papa, kayaknya ini ya, kayaknya lagu ya Pak. Saya kadang tahu gitu, ini kayaknya lagu, tapi nyanyi, benar nggak sih Pak? Iya lagu. Nyanyi gimana Pak ya?
Ternyata gini, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku nyanyi sama-sama ya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Barulah jiwaku, barulah akan dan tetapi aku mau membangunkan fajar. Apa yang terjadi ketika Tuhan ngirimin hal-hal yang jelek ke kita? Ketika Tuhan ngirimin hal-hal yang buruk buat Daud, Daud berkata, hatiku siap. Ketika kita dikirimin seorang bos yang galak, yang little angry, salary not up. Nanti artinya ya, dikit-dikit marah, gaji nggak naik-naik. Nah, kita mau berkata, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gabus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Artinya apa? Ketika kita bernyanyi, ketika kita memuji Tuhan, bangunlah hai jiwaku. Yang untung siapa? Kita. Jiwa kita bangkit. Bangunlah gambus dan kecapi. Puji-pujian syukur kita naik. Aku mau membangunkan fajar. Artinya apa? Yang dulu gelap jadi terang. Amin. Yang dulu bos kita galak, ketika kita hatiku siap. Ketika kita dikirimkan orang-orang yang jahat, kita bisa bernyanyi hatiku siap. Ketika dikirimin bos customer yang kurang ajar, yang susah bayarnya, bisa kita nyanyi hatiku siap. Ambilnya satu, saya nggak turun nih. Ya, ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita, siapapun yang dikirim sama Tuhan, walaupun dia seorang penjahat, ketika kita bernyanyi hatiku siap, artinya apa? Di dalam kita siap, bukan berarti kita siap untuk kelola dia. Biar Tuhan yang berperkara. Ketika kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Urusin saudara dan saya. Siapapun dia, siapapun customer saudara, siapapun bos saudara, siapapun di dalam saudara, mungkin suami saya susah diatur, istri saya susah diatur, anak saya susah diatur. Ketika kita berkata, hatiku siap, semuanya berubah. Yang gelap dikatakan bangunlah fajar, artinya teranglah, terang jalan-jalan kita. Semuanya berubah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Percaya? Amin. Kita nyanyi ya. Pemain musik silakan. Kita nyanyi yang gampang aja. Ku bersyukur Bapa. Saya percaya ketika kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, masalah mungkin besok tetap kita hadapi. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, keran iman kita akan berfungsi dengan baik. Sehingga berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat saudara dan saya, itu akan benar-benar mengalir dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya firman ini ketika kita melakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita, maka itu akan langsung mengalir. Yuk kita sama-sama kita katakan,
Tuhan, tetapi firman-Mu tetap hidup dan tinggal berkarya terus dalam hati kami Tuhan, mengubahkan karakter kami, mengubahkan tabiat kami yang buruk Tuhan. Dan Tuhan berkati hidup Dedi juga Tuhan dan keluarganya, hingga biar hidupnya Tuhan berkati apa yang menjadi keperluannya, Tuhan berkati Tuhan, Tuhan berkati kekuatan kesehatannya Tuhan, Tuhan berkati rohaninya Tuhan, Tuhan berkati keluarganya Tuhan, Tuhan berkati mata pencariannya Tuhan, dalam berkat Tuhan mengalir Tuhan, memenuhi hidupnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu semua, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Kita siapkan persembahan kita di dalam Tuhan. Yang bertugas saya persilakan. Kalau sudah semuanya bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Tiga, dua, satu. Kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Dalam melalui persembahan ini dipakai dan digunakan untuk kepuasan kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Bapa Surga akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat rumah Tuhan dan menjadi alat untuk melayani jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdiri. Amin. Ibu Linda yang memimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih berkat kebaikan-Mu. Tuhan Tuhan yang memberkati, Tuhan Tuhan memiliki segala sesuatu. Tuhan Tuhan menyertai, Tuhan Tuhan atasi semua persoalan kami. Kami berdoa dengan Tuhan. Sebentar kami akan memberi, ajarkan juga memberi, kau berkati anak-anak yang memberi, kita memberi, kau berkati anak-anak yang kami susui. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk minggu depan, seperti biasa kita ibadah di tempat ini jam 10 pagi. Ada yang bersama perempuan Pak Kobar? Tidak ada. Tetap hari Selasa, ya, di Zoom ya Bu ya. Ya. Baiklah, saya undang semua yang bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan yang setia,
Tuhan, memberkati hidup kami Tuhan. Bukan hanya berkecukupan, tetapi juga berlimpah kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami Yesus Kristus, hamba mohon Tuhan Kau juga memberkati semua anak Tuhan, digebis berkat Roh Kudus Tuhan. Dari yang kecil sampai lansia, Tuhan sertai, Tuhan lindungi Tuhan. Jauhkan Tuhan dari virus pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biar semuanya hidup dalam tubuh yang sehat dan panjang umur. Kasih Tuhan nyertai hidup semua anak Tuhan, digebis berkat Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan semakin hari mereka semakin setia, semakin beriman dan semakin giat dalam ibadah mereka. Dan mereka juga mau datang untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga berkati anak Tuhan yang tidak bisa datang dimanapun mereka berada, yang menyaksikan ibadah ini lewat ibadah online Tuhan. Tuhan tolong juga Tuhan berkati, Tuhan sertai semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi, kasih Tuhan menyertai kami semua. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara Islam Tuhan, terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang berkata